naturalisasi misalnya, itu kan sah-sah saja. Oke, saya dukung. Saya dukung ke sana. Tapi apa yang dibuat di bawah ini? Ada nggak perubahan? Dan ini pun mungkin dugaan hitungan kita bahwa ini kegagalan mengelola dari bawah. Saya juga menentang juga untuk Popnas gitu ya. Popnas diadakan, tapi di sekolah-sekolah malah kepala-kepala sekolah banyak yang bilang kalau anak-anak olahraga jangan di sekolah mereka. Iya. Termasuknya nggak jelas. Setelah Popnas diadakan. Popnas diadakan. Sebenarnya guru-guru dan pihak sekolah nggak senang nih sama anak-anak yang atlet nih, karena nggak ada negara dia hadir di situ. Negara belum hadir di situ. Dibutuhkan. Nah, tapi kasihan presiden, masyarakat ingin kita tampil di dunia. Tidak ada yang spesial untuk anak-anak. Mungkin di itu baru mungkin bisa. Tadi kabarnya baru untuk bicara tentang anak-anak. Jadi anak-anak belum matang. Nanti udah pindah ke pemain dewasa. Jadi hanya lewat aja. Pelatihan anak-anak ini hanya lewat aja. Nah, saya bilang, pada jumlah anak-anak jauh lebih banyak dari klub pro. Dan pelatih anak ini kalau misalnya pakai di lisen itu kan lisensi awal baru ya? Iya, versi awal. Ketika dia naik lisensinya, dia meninggalkan anak-anak. Belum nggak anak-anak lagi. Ketika dia sudah pro, dia nggak memikirkan anak lagi. Liga, pemain liga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana Firdaus Abi. Kali ini saya bertemu dengan Profesor Dr. Syahrial Bakhtiar. Backgroundnya berangkat dari seorang atlet, kemudian dosen olahraga, ya begitu Pak Ella. Ya. Dan catatan tentang beliau adalah saat ini beliau Ketua Ikatan Sarjana Olahraga Pusat. DPP ISORI, Ketua Umum DPP ISORI Indonesia. Kemudian beliau juga pernah 2 periode menjadi Ketua Umum KONI Sumatera Barat. Kali ini kita akan coba bicara terutama soal dasar-dasar olahraga, dasar pembentukan atlet atau apa istilahnya? Jadi tahap yang mesti ditempuh untuk kita dapat menghasilkan seorang atlet kelas dunia. By design-nya seperti apa? Seperti apa by design itu? Yang pertama, kita mesti menyiapkan pedoman untuk pembentukan atlet jangka panjang yang disebut dengan long term athlete development. Ya, kalau ini pakarnya adalah Profesor Bali dari Kanada yang teorinya sudah dikenal luas oleh seluruh negara. Bali mengatakan ya bahwa tahap pembinaan itu dimulai dengan pertama active start. Jadi dari 0 sampai 5 tahun. Ini sangat penting. Bagaimana tentunya orang tua, guru-guru di PAUD ya, mulai 3 tahun, 2 tahun bahkan ya, sudah memperkenalkan berbagai aktivitas gerak kepada anak ya. Oleh sebab itu harus di lingkungan harus mendukung, memberikan bola ya, raket-raket plastik ya, yang diperkenalkan dengan dibawa nonton-nonton pertandingan-pertandingan olahraga. Ini penting. 0 sampai 5 tahun. Ya, ini ya, diperkenalkan dengan berbagai macam olahraga. Diajak nonton ya ke lapangan, lihat orang main, disempatkan orang-orang tua, para guru TK ya, juga seperti ingin meningkatkan kemampuan lainnya daripada anak-anak. Sudah itu 6 sampai 9 tahun. 6 sampai 9 tahun ini sangat penting. Itu disebut dengan tahap fundamental ya. Jadi bagaimana seluruh fundamental motor skill ini diajarkan kepada anak ya. Kalau di negara-negara maju yang olahraganya maju, ini memang betul-betul penting sekali, malah dia lakukan pengukurannya tiap semester di sekolah-sekolah. Jadi semua anak harus dijamin tidak ada yang tertinggal, no child
lag behind. Apanya yang diukur? Diukur kemampuan ada fundamental motor skill yang terdiri dari fundamental motor skill itu kalau bahasa Indonesia disebut dengan gerak dasar. Jadi semua anak-anak bisa menguasai semua gerak lokomotor, gerakan berpindah tempat, dan gerakan objek kontrol, mengontrol objek. Mulai dari lari, melempar, menangkap, ya, ruling, memanjat, semuanya sudah bisa, ya. Mukul bola bisbol, ini diajarkan di sekolah. 6-9. 6-9, ini harus beres nih. Dribble bola dengan tangan, dengan kaki, ya. Ini udah selesai. Yang tahap berikutnya adalah tahap learn to train. Ini mulai 9 sampai 12. 9 sampai 12. Nah, ini penting sekali. Ini anak mulai dikenalkan dengan struktur berlatih. Bagaimana pemanasan, peran pemanasan, dan ini anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan berbagai teknik dasar. Kalau fundamental motor skill, keterampilan gerak dasar, sementara saat ini adalah teknik dasar. Mereka harus multilateral, nggak boleh renang, sepak bola saja. Misalnya harus masuk klub sepak bola, harus masuk klub basket, renang, dicoba, semua coba. Harus berlatih, dikenalkan dengan teknik yang bagus, yang benar. Makanya disinilah dibutuhkan pelatih-pelatih usia 12 tahun ke bawah. Nah, Indonesia ini yang nggak ada, ya, yang tidak ada spesial nih. Nah, semua hanya diharapkan di sekolah, ya. Nah, sementara tentang semua program tentang U12 ini sangat penting. Jadi Indonesia, saya kira pelatih-pelatih atas kita hebat, tapi tidak mendapatkan supply dari anak-anak yang sudah siap untuk menekuni olahraga seperti jenjang dari 0 sampai 12 tadi. Ya. Jadi habis itu baru 12 ke atas, ya, ada tahap-tahap lain lagi. Nah, kita bahas yang ini aja. Ya, tapi sebagian besar ada dua PR. Ya. Satu, di kita justru 12 ini rata-rata baru memulai dia. Tidak dapat 0 sampai 5, 6 sampai 9 tadi. Ya, itu. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita proses olahraga kita itu sudah ketinggal 6 tahun duluan. Oh, sudah ketinggalan 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau ada pemain-pemain bulu tangkis, ya itu bukan desain. Paling orang tuanya, bukan ekosistem yang membentuk. Ya, kita lihatlah juara olimpiade kita dulu, kan katanya mau numpang latihan. Mau numpang-numpang latihan, gak dapat latihan, ya. Nah, itu juara olimpiade kita kemarin kan. Berarti bukan dalam bentuk bukan didesain. Itu hanya orang tua sendiri-sendiri. Karena kemauan orang tua. Tapi bukan ekosistem yang membuatnya, bukan desain, ya. Kita tidak ada desain menyiapkan atlet untuk juara dunia, itu enggak ada. Itu benar-benar hanya orang tua, mungkin ada pelatih-pelatih, ada 2-3 orang gitu ya. Tadi tidak massal. Ya, berkaitan dengan mempersiapkan sejak kecil. Jadi persoalan pertama kan tidak ada grand design, kecuali orang tua yang mempersiapkan. Ya, 1-2 orang. Ya. Gitu. Untung juga jadi juara olimpiade. Ya. Gitu. Yang kedua terkait dengan kata Pak El tadi, ketiadaan pelatih yang spesifik mengurus ini. Contoh nyatanya seperti apa? Contoh ya. Saya tiba-tiba diminta oleh ketua pelatih dari PSSI, Yayan Tomina, ya, minta saya mengisi materi tentang identifikasi bakat pada pelatihan sepak bola APRO. Yang Indonesia pertama boleh buat sendiri. APRO itu di Padang, di Hotel Ibis. Dia minta saya ngisi 4 jam, ya, memperkenalkan identifikasi bakat. Nah, itu merupakan bidang kalian saya, ya. Kemudian tiba-tiba 4 bulan kemudian atau sebelum 6 bulan rasanya ada lagi lisensi APRO yang diadakan di Bali. Nah, saya minta tim saya, Kiki, untuk hadir. Saya pakai Zoom saja. Yang hadir lapangan praktek Kiki. Jadi setelah saya pikir-pikir di akhir pelatihan itu, saya menyarankan PSSI harus membuat spesial pelatih under 12 ini.
Oh, nah, saya bilang, karena gini, saya tanya level pelatih PSSI ini dimulai dengan D lesson, sudah itu C lesson, B lesson, A lesson, A pro. Jadi tidak ada yang spesial untuk anak-anak. Mungkin di itu baru mungkin bisa. D kabarnya baru untuk bicara tentang anak-anak. Jadi anak-anak belum matang. Nanti dah pindah ke pemain dewasa. Jadi hanya lewat aja. Pelatihan anak-anak ini hanya lewat aja. Nah, saya bilang atau pada jumlah anak-anak jauh lebih banyak dari klub pro. Dan pelatihan anak ini kalau misalnya pakai di lisen itu kan lisensi awal baru ya? Iya, versi awal. Ketika dia naik lisensinya, dia meninggalkan anak-anak. Belum nggak anak-anak lagi. Ketika dia sudah pro, dia tidak memikirkan anak lagi. Liga pemain liga. Jadi saya bilang ini ada satu yang salah, ya. Karena saya punya teman-teman juga banyak di luar negeri, ya. Macam di Singapura aja ada untuk spesial pelatih fundamental. Jadi dia di situ saja. Dia perlu sekali untuk anak-anak. Sehingga apapun program-program latihan untuk anak-anak dia pelajari, dan pelatih-pelatih pasti tahu. Nah, program latihan fisik untuk anak-anak dengan pemain untuk disiapkan PON untuk pemain pro itu beda. Nah, makanya itu harus dikuasai dengan baik tentang anak-anak. Berarti tidak omon-omon ya, PL. Ketika misalnya Nova pegang tim 17, dia baru menghimpun pemain, ternyata ada pemain yang belum bisa kontrol bola dengan baik, ada pemain yang belum pas nendang yang tepat. Kemudian di tim nasional waktu awal STY memegang tim itu, pemain lokal ada juga yang ditemukan passingnya belum pas. Mungkin ke situ persoalannya. Iya, kan tadi udah saya bilang fundamental ini penting. Jadi semua keterampilan gerak dasar ini penting dikuasai. Sudah itu ini teknik dasar yang matang. 9-12 ini semua teknik sepak bola yang matang diteruskan. Nah, fisiknya juga untuk anak-anak ini harus jelas dosisnya. Misalnya nggak mungkin anak-anak dilatih power. Nah, oleh sebab itu apa isi latihan anak-anak? Nggak mungkin juga latihan endurance, ya. Nah, speed dari 3 jenis speed, ya. Speed reaction, speed movement, and speed acceleration. Speed yang mana yang mesti diberikan? Ya, kalau ada latihan kekuatan seperti apa? Latihan kekuatan untuk anak-anak, modelnya seperti apa? Ini berat menguasai ini dulu. Berat nih menguasai. Jadi harus fokus yang melatih anak-anak. Program psikologinya juga harus mengetahui, apalagi tumbuh kembang anak, ya, dari aspek sosial ini. Anak-anak kan tercabut dari dunianya, ya. Orang-orang tidur dia latihan bagaimana terus menjaga motivasinya nih. Jadi pelatih yang under 12 ini berat sekali. Jadi harus ada spesial. Jangan tadi seperti yang dibuat PSSI tadi. Jadi kalau begitu memungkinkan juga nanti dipertimbangkan pelatihan anak ini di sertifikat C, D. Iya, harusnya di lesson anak-anak, C lesson anak-anak, B lesson anak-anak, A lesson anak, A pro-nya anak-anak. Ya, jadi memang dia menguasai. Karena mungkin lebih berat, ya, melatih anak-anak, ya, lebih berat melatih anak-anak. Karena banyak nanti kalau salah dosis, salah latihan, ini bukan mendapatkan jadi pemain yang baik, malah menyiapkan untuk saatnya mereka menerima cedera akibat latihan yang salah tadi. Dan tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu apa kata Bali? Bilang banyak gagal pembinaan olahraga jangka panjang di negara-negara yang tidak maju olahraganya. Yang pertama disebut ketiadaan program identifikasi bakat. Ketiadaan program identifikasi bakat. Ini Bali bilang, kita anggap Indonesia ini udah beres, ya. Fundamental udah beres. Terus anak ini betul nggak pemain bola? Betul nggak pemain perenang? Betul nggak harus jadi petinju? Ini harus dideteksi. Ada instrumennya untuk mengetahui ini seorang anak ini bakatnya apa. Walaupun dia sudah main di sepak bola, iya, memungkinkan ya, bisa sampai umur 12 masih bisa kita lakukan.
Nah, saya sudah lakukan contohnya di Kaltim, mereka akan membuat sekolah di Bor anak-anak. Nah, dikirimlah kepada kami lebih kurang 300 anak yang under 12 ya, bermain karate semuanya. Banyak kita temukan rupanya anak itu angkat berat nggak cocok jadi angkat berat. Ya, rupanya dia cocok balap sepeda. Nah, bakatnya setelah kita kena habis tes, kena aplikasi ya, habis tes masuk kita bisa tahu. Habis itu detik itu juga tahu hasilnya bahwa dia mulanya pelatihnya bilang, kenapa bisa jadi gini Pak? Mungkin ayahnya pelatih angkat berat, ingin anaknya angkat berat. Nah, kalau dihitung kan jauh, beda jauh, iya, tempatnya jauh. Akhirnya saya minta pelatih ketemu, bahas hasilnya, lihat gimana seorang sudah 3 tahun berlatih angkat berat, pelatihnya rupanya nggak tahu bahwa hand grip-nya betul yang kurang kuat. Nggak bisa dia megang. Nggak bagus. Ya. Dari seluruh komponen fisiknya, nah, karena kita tes 3 macam. Yang pertama antropometri, yang kedua physical performance, yang ketiga adalah koordinasi, motor koordinasi. Ada 12 tes semuanya. Nah, jadi habis tes itu semuanya kita masukkan kepada aplikasi, keluar, ya. Nah, dia sebenarnya nggak cocok untuk ngangkat berat, ya. Karena memang tangannya ada kelemahan, sudah tuh quadricepsnya jelek sekali. Nah, kita rupanya Pak pelatih ini, coach ini nggak tahu, nggak punya data. Kita serahkan. Mulanya dia agak meragukan lah apa hasil yang kita di satu sisi dia tahu dia lihat begini, oh saya bilang ini bukan kiamat, bagus. Nah, anak-anak saudara cocok jadi, tapi karena masih cocok main sepeda. Nah, apakah dia bisa sepeda? Bisa, dia selalu main sepeda katanya. Anaknya memang dia suka main sepeda, dari kecil dia main sepeda katanya. Tapi memang saya bawa dia udah angkat berat terus. Karena nanti masih umur 12, memang masih multilateral. Main aja. Saya sarankan pergi berenang, begini. Nah, tapi kalau Bapak masih mau angkat berat juga, angkat besi juga, oke, nanti Bapak kasih latihan yang betul, tingkatkan kemampuan hand grip, gini-gini. Nanti 1 tahun lagi, dia baru umur 11, umur 12 nanti kita cek lagi. Ada mana yang masih lebih unggul, masih unggul dia ke sepeda atau sudah bakat keduanya sudah menunjukkan angkat berat. Coba Bapak fokus, karena apa yang Bapak latih fisik untuk angkat berat ini juga terpakai. Berarti mungkin seperti itu juga Pak ya. Misalnya di sepak bola, ada beberapa pemain yang dia justru berprestasi, bermain bagus di posisi yang setelah kedua, ketiga posisinya, bukan di posisi pertama. Apakah itu masuk seperti bagian dari seperti itu juga Pak ya? Bisa. Jadi saya tahun berapa ya diminta oleh Pak Indra Sapri, Coach Indra Sapri dan teman-temannya, waktu itu yang megang U16 Pak Coach Bima ya. Ada, saya lihat ada Coach Indrianto juga dan sebagainya. Di JIS kami diminta untuk tes U16 ya, U16. Nah, memang katanya terkejut kita semua. Nah, terkejut memang ada yang disampaikan Sintayong itu mungkin Sintayong tes atau enggak, mungkin dia pelatih, dia lihat aja udah tahu ya. Nah, memang hampir semua keterampilan dasar khususnya dribbling itu rendah sekali. Kita benchmarknya dengan Eropa jauh di bawah. Nah, cuman ada berapa kemampuan physical performance juga mengejutkan kita. Contohnya lari 5 meter ke jelek, 10 meter jelek, tapi lari 30 meternya bagus. Nah, berarti harusnya 5 meter 10 meter ini bereskan dulu. Nah, waktu di usia mereka di dasar ya. Kalau 3 meter 30 kan udah akselerasi. Harusnya reaksi kecepatan geraknya. 5 meter 10 meter itu menang ke kecepatan reaksi dan kecepatan gerak. Speed of reaction and speed movement. Kalau 30 reaksi. Jadi mungkin, nah ini
ini tadi pelatih kita mungkin lupa karena lupa sekali tuh ya apa yang harus diberikan ya, karena pasti pelatih kita ini nggak tahu, kita pasti semuanya ingin menuju jadi pelatih porprov, pelatih pon, pelatih nasional ya, top ya gitu, tidak bercita-cita untuk jadi pelatih pro untuk anak-anak. Nah itu makanya perlu disiapkan yang inilah, yang bagaimana betulnya. Memang untuk menciptakan seorang juara dunia ya, pemain top itu memang kita harus sabar karena butuh waktu 10.000 jam, 10 lebih kurang 8-10 tahun. Nah, bagaimana mereka jangan drop out, mereka terus motivasi. Nah, itu makanya perlu pelatih-pelatih yang hebat di under 12. Ini kan kondisinya sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ya. Mulainya dari mana nih Pak? Ya. Karena dengan kondisi seperti itu memberikan pemahaman ini tidak ada terlambat, bisa kapan dia bisa mulai ya. Nah, saya selalu bicara di mana-mana, saya sampaikan tetap tugas saya sebagai ilmuwan praktisi ya, yang negara juga sudah hidup saya dari olahraga ya, sebagai dosen tentunya semuanya kan negara yang bayar saya, jadi saya akan terus menyampaikan. Mudah-mudahan makin banyak yang tahu ya, akhirnya pelan-pelan bisa. Tapi kan bisa memaksa dalam artian positif kan dengan kebijakan harusnya ya makanya sejauh ini seperti apa sudah ya yang ini harusnya tuh, maka saya pernah bicara ya, olahraga Indonesia ini kalau mau maju bukan ditanya ke Kemenpora, kalau ingin maju lah bukan ditugaskan kepada Kemenpora sendiri. Siapa Pak? Ini the big boat. Karena anak-anak kan di sekolah, dia yang punya anak. Sistem semuanya di sana ya, anak-anak lebih 8 jam hari-hari di sekolah tapi anak-anak berprestasi di olahraga kalau dia izin untuk ikut kejuaraan justru bermasalah di sekolah. Itulah masih banyak Pak ya? Ini kita nih apa ya, standarnya nggak jelas ya. Negara, presiden, semua tinggi kita, rakyat kita ingin kita main Piala Dunia. Ya, ingin juara Olimpiade. Ingin juara Olimpiade. Tapi anak-anak ya semuanya kan sekolah. Ya. Sebenarnya kalau saya katakan bukan ide saya tuh ya. Contoh aja lah Singapura. Singapura tuh kan saya heran, negara yang sudah maju gitu, yang kecil tapi hebat itu bisa melahirkan perenang Olimpiade schooling. Perenang Olimpiade. Dan cabur olahraga tuh berkembang dengan baik. Malah mereka jadi tuan rumah Olimpiade pertama. Itu yang saya pikirkan, kenapa negara yang sudah maju, kecil tapi masih memikirkan bagaimana anak-anaknya harus berolahraga. Nah, untuk memotivasinya nggak main-main. Mereka jadi tuan rumah Youth Olympic. Olimpiade junior yang pertama. Itu di sekolah, anak-anak atlet itu, klub-klub sekolah itu punya pelatih yang hebat-hebat. Tiap sekolah punya sarana yang baik. Jadi kalau anak-anak itu, saya tanya, anak itu sekolahnya cuma 4 jam aja. Ya, olahraga full day school, heran saya pikir. Universitinya terbaik di Asia. Ya. Terbaik di Asia, sistem pendidikannya, tapi masih atlet itu, masih sekolah-sekolah tuh kasih beasiswa, kepala sekolah mencari atlet, pertandingan antar sekolah itu hebat. Jadi kita nggak usah lihat Amerika juga yang menyandarkan pada sistem olahraga yang diselenggarakan oleh departemen pendidikannya, antar mahasiswa, antar pelajar. Nah kita kayaknya Dikbud belum ambil peran. Maka waktu saya ketua KONI, Ibu Rita jadi ketua KONI pusat, saya bilang waktu itu Pak Musliar Kasim jadi wakil menteri. Saya bilang Indonesia ini gak mungkin bisa hebat olahraganya kalau Dikbud nggak ikut. Saya bilang jangan Ibu Rita, kita nih KONI ini apalah nih, kita nggak ada power untuk mengurus anak-anak sekolah, mesti olahraga ya. Nah, sebab itu kalau Kemenpora kan juga dia untuk level yang udah tinggi.
Dan untuk pergi olimpiade, ngurus cabur-cabur. Dan secara yang anak-anak ini nggak ada yang ngurus di sekarang kita. Dan secara kebijakan Menpora tidak bisa berhubungan langsung. Tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah. Yang punya anak kan sekolah kan. Iya. Jadi selama ya Dikbud tidak ini ya nggak bisa. Dulu Dikbud dulu pernah Dirjen PLSPO. Dirjen olahraga. Ya. Terakhir Dirjen olahraga itu Praptoho yang saya gantikan beliau ingin saya melanjutkan. Di kabupaten kota provinsi ada bidang olahraga. Ya. Jadi ada porsinya. Sekarang sejak begini ya saya lihat nggak jelas. Nah, apalagi saya juga menentang juga untuk Popnas gitu ya. Popnas diadakan, tapi di sekolah-sekolah malah kepala-kepala sekolah banyak yang bilang kalau anak-anak olahraga jangan di sekolah mereka. Iya. Termasuknya nggak jelas. Setelah Popnas diadakan. Popnas diadakan. Sebenarnya guru-guru dan pihak sekolah nggak senang nih sama anak-anak yang atlet nih karena mengganggu. Nanti mereka nggak lulus UAN apa. Sementara mengelola Popnas itu Dikbud. Jadi Kemenpora kan. Nah, jadi inilah nggak ngerti ya. Nggak ada klub sekolah. Itu yang diadakan Popnas itu yang dibina orang tua sendiri, cabur-cabur. Nggak ada negara dia hadir di situ. Negara belum hadir di situ. Dibutuhkan. Nah, tapi kasihan Presiden masyarakat ingin kita tampil di dunia. Nah, saya ketemu kepala Puskesmas, ketemu Dirjen. Tapi ya gimana ya? Ya memang ini Pak Presiden yang bisa nih. Berarti saya melihat ini terlepas kalau dari proses naturalisasi misalnya, itu kan sah-sah saja. Oke, saya dukung. Saya dukung ke sana. Tapi apa yang dibuat di bawah ini? Ada nggak perubahan? Dan ini pun mungkin dugaan hitungan kita bahwa ini kegagalan mengelola dari bawah. Ya, saya sudah menulis waktu Indonesia kalah. Hari ada yang menentang ini. Saya tulis dimuat di Jawa Post. Ya. Saya bilang sudah yang sekarang yang naturalisasi ini memang ya dilakukan supaya kita terus membara semangat nanti. Tapi sudah 4 tahun saya nggak lihat apa perubahan untuk udah ada level bawah ini seperti nggak ada apa-apanya. Ya anak-anak nggak dideteksi bakat ya. Lalu nanti pelatih bawah-bawah nggak diurus. 4 tahun lagi nanti naturalisasi. Nanti datang pelatih luar negeri, dia bilang seperti Sintayong juga. Ini pemain-pemain kita sayang, kemampuan dasar sepak bolanya rendah. Ya itu tadi. Kita marah. Kita nggak ada pelatih yang ngurus itu. Siapa yang mau bayar? Ya. Yang pelatih hebat-hebat ini kan, kalau mau pelatihan mereka bayar. Saya tahu bayarnya mahal. Ada sampai utang-utang itu, berutang. Ada yang sudah ada level ini, utangnya sini belum dibayar. Nah, sekarang tuh itu saya bilang yang perlu pelatih ini negara atau apa? Nah, kalau pelatih di Jakarta, kota besar, boleh dapat uang dari melatih. Pelatih kampung malah keluar uang. Makanya saya bilang penataran pelatih ini masif ya, diberikan yang bagus. Nggak perlu bayar sama pemerintah, siapkan guru. Kalau membayar hari-hari aja nggak dibayar, minimal pelatihannya nggak bayar lah. Ya, karena nggak mungkin pelatih di Painan, siapa yang mau bayar? Pelatih anak-anak di Painan. Ya kalau Jakarta laku. Pelatih tenis di sini, jangan kan bayar, lapangan aja kita kasih play. Iya kan? Lapangan free nggak terima. Kalau Jakarta udah banyak uang nih ya, tapi sini free. Anak-anak mau latihan pun kita cari. Ya, pelatihnya pun nggak dibayar. Kalau SSB 5.000 sekali latihan. Kadang anak datang. Iya, bayangkan tuh ya, untuk beli kopi pelatih aja. Sementara nanti kalau mau pelatihan bayar. Nah, jadi federasi-federasi ini pikirkan juga ya, Indonesia bukan Jakarta. Betul. Bukan Surabaya ya, tapi banyak pelatih malah mengeluarkan uang untuk itu. Nah sekarang siapa yang perlu pelatih? Saya pikir yang perlu pelatih ini negara ya, negara bukan anak, bukan. Karena dari pelatih yang bagus nanti negara
kan mendapatkan atlet nasional yang bagus, yang calon mengibarkan bendera merah putih. Olimpiade, atlet putri yang dapat medali emas. Kan kita disuguhkan berita yang sangat sedih ya. Ibunya ingin dapat pelatih, sudah habis numpang, sudah itu numpang nunggu di bawah pohon, ya. Habis latihan nunggu di situ. Kan nggak ada yang desain itu. Kebetulan ada orang-orang tua. Hampir semua atlet-atlet itu saya kira gitu. Nggak ada yang biayakan dia. Ya. Saya juga pernah jadi orang tua atlet. Dimana saya bawa ke Singapura, bawa gini, wah naik bus kita. Saya belum punya cukup uang dulu kan. Sementara kalau jadi petenis nih lah tanding bisa 10-15 kali setahun. Ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura, ya. Malah dulu di tahun awal-awal 2000 ada atlet renang Sumbar yang mau dinaturalisasi oleh Singapura. Kita ribut. Iya. Itu Yosita kan. Nah, waktu saya ketua KONI kan masih SMP, saya lihat bilang anak ini hebat nih. Nah, saya kirim latihan di Singapura. Di Singapura dibujuk mau diambil. Itu saya pindah ke latihan Jakarta mau ambil. Akhirnya betul pun dapat 3 emas dia. Ya. Nah, saya kirim latihan di Singapura aja. Kenapa kita berarti apa yang kurang kita? Dulu kita SEA Games semua emas itu diborong semua. Waktu zaman Lukman di CS ya kan. Nah, sekarang apa? Renang kita kan. Karena saya tahu semua perenang-perenang yang latihan di klub-klub orang tuanya yang bayar. Subuh-subuh datang, bayar pelatih nanti mau pergi pelatihan pelatih bayar. Jadi sistemnya nggak jelas nih. Nggak jelas. Dan saya sudah sampaikan ke kawan-kawan di Isori, inilah masalah kita. Tolong disampaikan terus, disuarakan. Mungkin pemimpin tertinggi kita nggak tahu nih situasi begini. Karena orang sibuk kan, kalau presiden kan sibuk bagaimana anak-anak miskin mesti dapat sekolah, makan. Yang olahraga sebenarnya tersiok-siok gini juga ada masalah. Berarti bisa dikatakan negara belum hadir. Belum hadir. Saya tahu belum hadir. Saya ketua KONI. Kalau atlet-atlet kelompok umur mau berangkat, KONI nggak bisa bayar. Belum boleh bayar. Walaupun dia juara Indonesia 10 tahun. Lalu kemudian kita bantu dia, nggak boleh dari KONI. Karena tidak boleh secara aturan, yang jadi serangan itu KONI di daerah. Iya, uang kurang. Mau menyiapkan untuk 4-wheel nanti ini aja nggak cukup. Ada provinsi yang melimpah uangnya. Ada provinsi yang sama sekali nggak ada punya uang. Ada kabupaten kota KONI-nya nggak dibiayai. Nah ya itulah keadaan kondisi. Semuanya pada masalah nih. Orang miskin begitu pula masalahnya. Sebenarnya pendidikan juga gitu juga masalahnya. Yang olahraga ini lebih parah lagi. Tapi hebatnya kita itu juga mau main Piala Dunia, mau jadi tuan rumah Piala Dunia, semangat aja, ya. Dan ada juga juara Olimpiade kita, walaupun hanya 1 dan 2 medali kita. Nah, jadi memang perlu didesain ya. Isori bicarakan, saya selalu bicarakan dengan teman-teman. Sudah kita tahu keadaan negara ini, kita kerja aja di bawah. Ya. Banyak sekali ilmu untuk membina atlet di bawah. Belum lagi persoalan kita harus memeriksa anak ini sudah matang atau belum. Bisa diperiksa. Bisa. Sudah ada alatnya. Iya, sudah alatnya. Kalau pakai rumus, rumus Kamis Roots namanya. Tapi sekarang nggak usah rumus-rumusan. Masuk aja tangan pada alat itu, keluar. Jadi misalnya Firdaus. Firdaus umur 12. Saya umur 12. Sama umur. Sama umur. Kronologis ya. Lahir tahun yang lama, bulan. Tapi diperiksa dengan alat itu, ya, alat uji kematangan, bisa-bisa saya baru umur 10 tahun 8 bulan. Alat kematangan postur. Berarti saya belum bisa dikasih beban yang usia 12. Nah, sementara Firdaus, kita sama-sama umur, Firdaus mungkin udah 13 tahun. Berarti sudah bisa diberikan latihan. Bebannya udah beda. Beda. Saya mesti nggak bisa ikut latihan beban Firdaus. Kalau saya ikut, karena pelatih nggak tahu, nanti saya akan cedera. Dan nanti kalau dilihat, dia bilang, kalian
kenapa kamu lamban sekali, dulu kamu rajin. Dia nggak tahu bahwa saya sudah tidak seperti Firdaus lagi. Mungkin waktu umur 8 kita masih ini, tahu-tahu Firdaus bertumbuh lebih cepat, kematangan lebih cepat, sementara saya lambat. Sehingga di situ dilihat oleh pelatih bahwa Fael jauh di bawah saya jadi. Iya, jadi maka saya di-keep program saya nggak bersama dengan Firdaus. Wah, ini di Eropa udah dilakukan. Semua pemain-pemain klub-klub Eropa itu sahabat saya yang kerja. Nah, Profesor Sen Coming namanya. Barca, ini semuanya klub-klub di Eropa, akademinya diperiksa anak-anaknya. Nggak antam. Yang kita kadang-kadang anak umur 10, 12, 14 disatukan programnya. Ini bahaya nih. Malah ada lagi di SSB yang putra dan putri disatukan. Wah, itu lagi nggak boleh. Perempuan, laki-laki, saya umur yang sama saja, nggak bisa. Saya nggak berani sekarang sejak saya tahu, karena saya belajar nih di Belanda, ya tiap tahun saya mesti di Belanda. Itu mungkin karena pelatih tidak cukup. Saya udah bicara, tapi kawan-kawan pengurus nggak mau peduli. Dulu satu kali saya coba tes anak-anak PSP U13, saya cek. Dapat saya yang bagus-bagus. Berapa wartawan hadir? Saya nggak lapor sama PSP Padang, apa Askot gitu ya. Karena Askotnya udah berkali-kali saya tawarkan, tapi nggak baik. Tapi saya buatlah, saya tunjukkan. Nih ada anak-anak yang bagus ya. Ada berapa yang bagus? Saya kasih tahu, ini jaga, ambil. Wartawan dengar tuh, Almadi CS ikut waktu itu. Waktu saya uji coba, tapi berat ya, orang hanya ingin hasil aja, nggak mau proses. Oke, kita tinggalkan itu Pak El. Kita mundur 6 atau 7 tahun ke belakang, atau 10 tahun ke belakang mungkin. Di masa Pak El membawa ketua KONI Sumbar, kan menghadapi PON 12 di Pekanbaru. Lalu kemudian sebetulnya PON di Jawa Barat masih saya sebenarnya. Tapi kemudian saat akan keberangkatan kemudian kena skip. Nah, lalu dalam catatan saya juga bahwa PON di Kaltim. Saya ketua Pelada. Nah, kita mulai 8 Mas ya. Nah, ketika itu kan ada pertumbuhan signifikan. Sumbar paling buruk di 2000. Di Surabaya. Saya masih pelatih tenis. Nol, Sumatera Barat tidak ada medali. 4 perak. Lalu kemudian 4 tahun kemudian di Palembang 4 emas. Saya leadbank waktu itu 4 emas leadbank. Lalu kemudian di Lampung di Kaltim 8 emas. 12 emas. Lalu kemudian di 14. Nah, kira-kira seperti apa Pak El mengelola ketika itu? Karena ini bukan menjas kepengurusan berikutnya. Di Papua dan Sumsel, Aceh justru turun drastis. Mungkin bisa Pak El berbagi, Pak El. Apa yang Pak El lakukan ketika itu? Waktu itu saya tahu ya, yang pertama saya tidak akan mengharap lebih lah uang dari Pemda ya. Saya tahu uangnya segitu. Tapi saya efektif gunakan uang ya. Gunakan uang. Kenapa? Kalau Jawa Barat punya uang hampir 1T gitu ya, DKI ya. Mereka kirim atlet ke Korea gini-gini. Nah, itu secara mental atlet kita udah takut itu. Ke pelatih luar negeri. Nah, akhirnya saya buat terobosan ya. Kalau ingin menjadi juara Indonesia itu kelasnya harus juara SEA Games. Harus kelas karena harus mengalahkan juara-juara yang ada sekarang ya. Juara Indonesia baru kita bisa juara. Nah, oleh sebab itu saya pertama data dulu ya. Berapa atlet kita yang mungkin ada peluang untuk mencari 8 medali tadi waktu di Kaltim dan 12 di Riau dan 16 di situ. Jadi kita lengkapi data dan kita tes. Dari data tes tadi kita lihat semua lawan-lawan di cabang itu. Nah, sudah itu tentu saya kembali lagi, saya tetap pikir prestasi olahraga itu hanya bisa dibuat oleh pelatih. Sama di sekolah, di kampus oleh dosen yang bagus, guru yang bagus. Hanya itu ya. Di samping tentunya ekosistem lain ya di bidang stakeholder lain.
Nah, oleh sebab itu saya langsung mencari akal untuk mendapatkan pelatih kelas dunia, ya. Maka saya carilah Mr. Robert Ballard dari Australia untuk melatih pelatih kita. Jadi dua, Robert ini kerjanya, Coach Robert ini melatih pelatih kita, mendampingi dan ikut langsung melatih. Dan saya juga tugaskan bersama temannya, Mr. Greg, Coach Greg, ya, itu sekarang di Surabaya, dipakai Surabaya, untuk melakukan sertifikasi pelatih kita. Kelasnya saya minta kelas Australia. Nah, jadi akhirnya waktu PON itu kita sudah punya pelatih kelas Australia itu 54 orang. Jadi atlet dipersiapkan, pelatih dilatih. Pelatih dilatih. Bersamaan. Oke. Jadi Robert tiap hari saya tugaskan ke lapangan mendampingi pelatih, ya langsung mengajar pelatih. Jadi di lapangan itu pelatih memberikan pelatihan. Robert mendampingi, dia perbaiki. Dia juga memperbaiki. Nah, sudah itu saya buat kursus sendiri juga untuk pelatih. Ya. Nah, dengan tambahan lagi dari Australia satu lagi, Mr. Gates. Ya. Nah, sudah itu karena spesifik Sumatera Barat Niko sedang waktu itu baik potensi untuk cabang olahraga bela diri, kita tambah Mr. Coach Ranil Harsana yang jago dalam olahraga bela diri yang dipakai di MMA. Ya, kita bayar mahal tuh. Kalau MMA itu udah lengkap. Udah lengkap MMA ya. Teknik dan fisik. Dan dia juga ahli gizi. Nah, anak-anak kita kan juga kurang pelatih kita pengetahuan. Dan Robert keunggulannya lagi dalam rehabilitasi. Dan samping fisik, rehabilitasi. Nah, pelatih teknik cukup pelatih kita. Ya, mereka sudah ikut pelatihan. Nah, itulah saya yakin dengan pelatih yang baik akan menghasilkan atlet-atlet yang kelas bagus. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu kita target 12 dengan data seperti itu. Alhamdulillah finalis kita ada 16. Akhirnya dapat 12 emas, 12 perak, 24 perunggu. Dan malah kalau yang di 12 di Riau itu yang peraih medali emasnya ada yang tidak langganan PON kita ya. Tidak banyak. Ya. Banyak. Silat muncul. Silat bukan sering pernah. Enggak. Walaupun kita negeri yang sejarah silatnya kuat sekali ya, tapi kita jarang dapat emas ya. Belum pernah dalam catatan belum pernah dapat emas. Waktu itu dapat 2. Itu 2. Dapat 2. Sudah itu tinju yang sudah afkir, sudah lama. Ya, pemain lama yang kita poles ya, si Rahmat Tobat ya. Siapa nih langganan pelatnas tapi udah 8 tahun yang lalu, Robi ya kan, bisa kembali dapat emas. Karena Indonesia kalau fisik kuat dan masih cukup lah. Binaraga juga bisa memperpanjang medalinya. Mulai kita lebih banyak bisa potensi. Hari itu Kempo ada 4 final ya. Taekwondo ya, bagus kita waktu itu. Termasuk itu kan di Riau. Ya. Yang Jawa Baratnya apa ya? Jawa Barat mestinya 16 kita sudah prediksi, tapi tahun terakhir saya kena peraturan ya, bahwa saya sedang menjabat di universitas, nggak boleh dapat KONI juga, ya udahlah. Nomor 2005 ini. Ya, udahlah ya. Tapi alhamdulillah masih bisa tahan, meningkat dari Riau jadi 14 ya. Karena kita prediksi 16 ya. Kan naik dari Riau 4 medali target. Target naik 4 medali, tapi capainya tambah 2. Tiap pun saya target 4. Nah, yang spesifik dalam pikiran Pak El dan tim ketika itu, dari 12 menjadi 16 ini, dari sisi mana Pak El melihat nambahannya itu ketika? Kita kan tahu, kita ada atlet prioritas, ya, atlet pendamping, sudah itu ada atlet potensial. Nah, jadi kita udah tahu, kita punya stok data, jadi memang data ini penting, ya. Nah, jadi sementara pelatih kita kan tadi kita sudah buat kelasnya seperti Australia, ya. Jadi mereka sudah baik lah. Dan Robert masih terus memberikan bantuan, ya,
technical assistant kepada pelatih-pelatih kita, dan pelatih kita juga kita kirim ikut pelatihan-pelatihan. Nah, saya memang pikiran saya memang pelatih lah tiangnya. Kalau pelatih bagus, satu pelatih ini bisa melahirkan 20 atlet, nanti masih bisa. Nah, kemudian ada, menurut ukuran saya ini aneh. Ada sesuatu yang aneh dalam seorang Syahrial Bakhtiar. Kenapa tuh? Ketua KONI sudah 2 periode. Ketua Pelada sudah. Ketua Litbang di KONI sudah. Kemudian Ketua ISORI, Ketua Umum DPP ISORI. Mainnya kan sudah di pusat. Di PL juga masih mengurus tenis Sumatera Barat, Ketua PLT Sumbar. Apa yang ingin Pak El lakukan sesuatu? Ini mungkin didahului oleh 4 tahun yang lalu ya. Keinginan ini? Waktu Kopat bukan. Saya ingin 4 tahun yang lalu itu berakhir pengurus PLT. Saya dulu sekretaris PLT ya. Sumbar. Juga dulu karate juga. Karate Sumatera Barat Porki awal-awal saya. Tiba-tiba sudah terjadi musda, sedang berlangsung musda. Saya nggak ikuti lagi sejak saya jadi sekretaris. Saya nggak pernah ikut lagi. Sudah berapa tahun ya sudah tiba-tiba perwakilan yang sedang musda ini datang nemui saya. Saya sedang nggak tahu ada musda itu. Diminta untuk ini, bukan yang musda yang 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu ya. Nah, diminta saya untuk jadi ketua umum. Ya, diminta aja datang aklamasi. Minta aklamasi. Nah, mereka aklamasi. Saya bilang, waduh, saya udah ngurus KONI, udah urus ini, udahlah. Nah, tapi nggak ada orang lain ya, saya urus. Alhamdulillah saya urus. Yang Sumbar udah 4 kali PON tidak lolos PON, alhamdulillah lolos kemarin PON. Nah itu, sehingga waktu PON yang habis PON kemarin, teman-teman ini dari ada 19 kabupaten kota, 14 kabupaten kota ini membuat rekomendasi minta saya jadi PLT lagi. Ya udahlah, saya pikir saya lihat juga ada potensi anak-anak ya. Nah, kebetulan saya juga sudah diminta oleh Pak Ketum PPPLT, Prof. Nurdin Khalid, untuk membantu beliau di Badan Perencanaan dan Sport Science. Saya tahu bagaimana di PB. Jadi saya tahu bagaimana visinya Prof. Nurdin. Karena saya tahu beliau punya visi yang tegas gitu ya untuk memajukan tenis Indonesia, malah jauh melompat ya sesuai harapan dari Kemenpora ya, bahwa bagaimana industri tenis beliau bangun menuju Indonesia emas ya. Jadi prestasi pasti di situ ya. Nah, nanti akan dibuat liga-liga. Nah, sehingga wah, begitu ini saya nampaknya harus memberikan contoh juga bagaimana visi dari Prof. Nurdin ini sebagai ketua PPPLT bisa saya wujudkan saya bantulah modelnya di Sumatera Barat. Makanya diterima yang periode kedua lagi. Ya, makanya saya terima. Saya ingin bagaimana apa yang jadi mimpinya Prof. Nurdin Khalid ya tokoh besar dalam olahraga Indonesia, karena dia membangun PSSI ya, kita tahu apa yang berlangsung di daerah hari ini, di nasional hari ini, PSSI itu semua kan pikiran-pikiran beliau waktu ngurus PSSI. Malah Piala Dunia saya dengar langsung dari beliau, sebenarnya udah hampir Indonesia tuan rumah, jadi bukan baru mimpi-mimpi. Nah, dengan saya juga termasuk orang yang meminta beliau untuk mengurus PLT bersama teman-teman dari Pengprov, karena beliau terpilih secara aklamasi ini. Nah, memang kita minta ya. Nah, kebetulan beliau ini juga pemain tenis yang maniak nih. Main tenis terus kerjaan beliau ya, banyak waktu beliau untuk bermain tenis. Oleh sebab itu, karena saya juga yang tim mendorong beliau ya, meminta beliau, saya takut nanti di daerah ini seperti apa ya kan, di pusat udah semangat nih. Nah, oleh sebab itu dengan dukung 14 cabur pencap-pencap, ya udah saya katakan bersama, selama kita masih berniat untuk melaksanakan pembinaan tenis, apalagi sudah PPPLT punya visi yang oke, sama-sama saya mau, sehingga saya terima untuk menjadi ketua PLT secara aklamasi juga. Dan Pak Nurdin juga mengumumkan tempoh hari ya. Beliau datang 2 minggu yang lalu
melantai Sumatera Barat, dan ya penetapan pusat pembinaan dia minta apa istilah? Dia berharap Sumbar salah satu dari tempat sentra pembinaan tenis nasional dari 10 yang beliau rencanakan tahap pertama. Oke. Ya. Oke, Pak El. Terima kasih banyak, Pak El. Ustaz Firdaus Abi, itu bincang-bincang ringan kita dengan Pak Profesor Dr. Syahrial Bakhtiar. Ini kita diskusi ringan di depan, ini di bawah tribun ini. Tribun lapangan tenis Sekora. Bisa lihat lapangan tenisnya. Iya. Oke, ini kita silakan lihat lapangan tenisnya. Baik, Ustaz Firdaus Abi, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Adinda Firdaus. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.